Maka untuk itu mata hati kita harus tertuju kepada Allah, kasih setia kepada Tuhan, dan berjalan dalam kebenarannya. Ini dia. Kenapa? Supaya nggak jeblok kiri, jeblok kanan. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dengan makalah karakter-karakter ilahi yang dapat mengubah nasib. Tetapi sebelum pembahasan, kita akan menyaksikan satu buah lagu terlebih dahulu. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau sukar dan susah jalannya. Dapat aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Terindah dalamku telah ku lepaskan, kekasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Karakter-karakter ilahi yang dapat mengubah nasib. Pasti tak satu pun di antara hadirin yang ingin masuk neraka kekal, ingin masuk alam maut, bernasib buruk. No way. Maka mari kita fahami kiat menghindarinya melalui karakter-karakter ilahi yang dapat mengubah nasib. Saudaraku yang kekasih, manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh, masing-masing memiliki karakter, ciri pribadi yang berbeda-beda. Banyak orang mengenali karakter-karakter tubuh dan jiwa manusia, psikolog, psikiater, maupun manusia itu sendiri. Ada yang percaya diri, ada manusia yang penyabar, ada manusia yang pemarah, ada yang menderita head kompleks, ada banyak macam. Banyak manusia, namun banyak manusia yang belum mengenal karakter rohnya. So pasti sewaktu kita di surga, kita mengenali karakter roh kita. Amin. Karakter roh kita
Kita akan bahas nanti. Begitu turun ke bumi harus mencari jati diri. Maka kita sudah membahas tentang sadar jati diri. Tentang karakter-karakter ilahi roh saudara dan roh saya. Maklum banyak tertutupi oleh karakter-karakter tubuh dan jiwa kita. Sehingga terkadang selain tertutupi juga berlawanan. Berlawanan dengan karakter ilahi kita. Itu masalah. Mari kita pahami kembali karakter-karakter roh kita sendiri sewaktu berada di surga kekal. Wahyu 4 ayat 4 lebih dahulu. Wahyu 4 ayat 4, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua. Itulah roh-roh kita. Bayangkan kita memiliki mahkota, memiliki takhta, yang memakai pakaian putih. Pakaian putih lambang bahwa kita manusia, roh yang kudus, yang taat kepada Allah. Dan mahkota emas di kepala mereka. Itu dia. Ayat ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ada makhluk-makhluk yang berteriak siang dan malam, bernyanyi bahkan siang dan malam. Mungkin kalau saudara memiliki tahu bahwa manusia ada yang 9, 8, 7 oktav, ini ribuan oktav. Jadi jangan harap saudara mau jadi penyanyi di surga kekal memuliakan Tuhan sudah kalah dengan makhluk statis ini. Lanjut. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu dia. Apa jawaban, apa reaksi roh saudara dan roh saya pada saat kita di surga kekal? Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Lanjut. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itu dia. Roh saya dan roh saudara di sana demikian. Luar biasa. Kita mungkin, roh saudara, roh saya sih sebenarnya nggak mungkin lupa. Ya kan? Tetapi masalahnya tadi, karena tubuh alamiah yang dinamis ini menutupi roh manusia yang dinamis pula. Sehingga saya akan bongkar dulu bersama saudara, ada 5 karakter ilahi yang seharusnya diekspresikan dalam kehidupan kita yang membantu supaya tetap karakter ilahi kita tetap tinggi, sehingga nasib buruk saudara, nasib buruk si manusia terhapus. Yang pertama adalah suka dan penurut akan hukum Allah. Suka dan penurut akan hukum Allah. Kita tengok karakter roh kita dan karakter tubuh alamiah kita. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga dan berdoalah
Lanjut. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh itu penurut tadi kan? Ya enggak? Jadi saya dan saudara punya roh, mutu roh yang baik. Ya, maka dipilih untuk menjadi calon anak-anak Allah. Tetapi karakter tubuh alamiah lemah dan roh harus menguasai. Itu masalahnya. Kalau tidak, Roma 7 ayat 19 sampai 23. Kalau tidak, maka Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. itu de facto banyak manusia demikian. Apa yang tidak dikehendaki roh, diperbuat dalam hidupnya. Lanjut. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu dia. Manusia yang berdosa akan sulit sekali melaksanakan apa yang roh inginkan. Rohnya inginkan. Rohnya inginkan. Lanjut. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Yes. Lanjut. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Di dalam batinku, di dalam rohku, aku suka hukum Allah. Jelas? Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain Ya, yang berjuang melawan hukum akal budiku. itu dia. Yang berjuang melawan hukum akal budiku. Lanjut. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, Rohnya menjadi tawanan hukum dosa dan yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. itu yang terjadi pada manusia, saudara. Sehingga terseretlah dalam nasib buruk. Lanjut, habis. Ya, Ini merupakan sifat karakter dasar dari setiap roh manusia. Apa yang disebut tadi? Penurut akan hukum Allah. Tentu saja sebagai manusia yang dinamis, setiap roh manusia memiliki perbedaan mutu. Yes, ya, dan itu harus dibongkar diri saudara. Seberapa suka, seberapa penurut pada hukum Allah, dan seterusnya. Ya, sekali lagi bahwa kita seluruh umat manusia adalah makhluk tua-tua yang suka dan penurut terhadap hukum Allah. Setiap kali makhluk-makhluk statis berseru untuk taat kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tadi sudah dibacakan firman-Nya, seluruh makhluk tua-tua termasuk roh saudara, roh saya tersungkur di hadapan Dia, menyembah Dia. Tadi sudah dibaca ayatnya. Demikianlah saudaraku karakter dasar ilahi pada setiap roh manusia. Maka pantaslah, ingat, pantaslah kalau roh saudara dan roh saya, roh makhluk tua-tua itu dipilih menjadi calon anak-anak Allah. Tidak satupun makhluk yang lain yang dipilih kecuali roh saudara dan roh saya. Ingat, kecuali roh saudara dan roh saya. Ini yang harus saudara ingat. Makhluk ciptaan yang namanya makhluk tua-tua, roh kita dan roh saudara adalah makhluk-makhluk yang akan diangkat menjadi calon anak-anak Allah atau menjadi anak-anak Allah. Lalu turun ke bumi untuk digembleng dan dididik menjadi anak-anak Allah. Itu yang sebetulnya terjadi. Ingat, itu sadar jati diri, saudaraku yang kekasih. Nah, karakter ilahi suka dan penurut akan hukum Allah akan melahirkan ketaatan. Ingat tadi bahwa di surga kekal, saudara berpakaian putih sebagai lambang bahwa saudara sangat kudus, taat pada Allah.
Maka ketika itu dilakukan, ketika teguh dilaksanakan dalam perjalanan hidup saudara, akan membuat saudara dan saya memiliki damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera. Tuhan Allah akan memberkati dengan damai sejahtera. Yang kedua adalah tulus dan tahan uji. Ini dia, kita akan bahas dengan sungguh-sungguh. Rekan-rekan manusia yang sadar jati diri memahami bahwa setiap makhluk tua-tua yang turun ke bumi merupakan makhluk tua-tua yang memiliki karakter tulus dan tahan uji yang sangat memadai. Kenapa? Makhluk tua-tua, roh saya dan roh saudara itu menyaksikan bagaimana bumi ini diciptakan. Bumi yang kita saksikan itu, kita saksikan loh, saudaraku yang kekasih. Ya, saudara nggak percaya? Ayub 38 ayat 4 sampai 9. Kita tengok. Ayat 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Kandang calon anak-anak Allah itu kita saksikan. Ya, surga kekal itu tak terbatas, kandang anak-anak Allah itu terbatas. Kita sudah jadi sekarang lihat. Ya, dulu waktu menyaksikan, coba kita lihat proses menyaksikannya, proses pembuatannya. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak Itu bersama-sama. dia, pada waktu bintang-bintang fajar bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. lanjut. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim? Ya, kita ngelihat saudaraku. Maaf, mungkin ada yang kalau mau bahasa kita ngelihat comberan. Seperti kita ngelihat comberan. Kenapa? Karena pada waktu di surga kekal kayak gitu, aduh, menjijikkan. Menjijikkan. Ya. Ayat 16. Ayat 16. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Kita ngelihat bagaimana dasar samudra raya. Kita ngelihat, roh kita ngelihat. Lanjut. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Wow, itu yang mengerikan. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Pintu gerbang kelam kepekat, namanya alam maut atau siksa kubur. Kita sudah melihat pembuatannya. Lanjut. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Lanjut. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya. Tentu engkau mengenalnya. Karena ketika itu engkau telah lahir, kita udah diciptakan, saudaraku yang kekasih. Dan jumlah hari-harimu telah banyak. Makanya disebut makhluk tua-tua. Jumlah hari-harimu dalam penciptaan udah banyak. Saudaraku, bayangkan. Saya dan saudara tinggal di surga kekal, gak kekurangan apa-apa, indah berkilau luar biasa. Lalu suruh ngeliat bumi, tempat yang akan menjadi tempat tinggal atau tempat pendidikan dan pengembelengan calon anak-anak Allah. Wow. Ya. Lalu diinformasikan dari 2/3 dari roh manusia yang turun ke bumi tidak pernah kembali ke surga kekal. Cuma 1/3. Lalu sekarang saudara dan saya ada di sini. Bukankah saya dan saudara memiliki
ketulusan dan tahan uji, kehebatan. Jangan lupa itu. Ya. Sekarang diri kita ada di bumi. Ya. Lalu kita yang sudah bermodalkan karakter ilahi yang tulus dan tahan uji yang tinggi, lalu rontok. Ya, saudaraku yang kekasih, mari kita ingat, karakter tulus dan tulus hati timbul dari hati yang takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan gak memaksa kita turun ke bumi. Terbukti ada yang turun 1.000.000 tahun yang lalu, ada yang turun kemarin, ada yang turun bulan depan, ya kan? Sehingga si manusia yang paling utama dinilai oleh Allah adalah kehendaknya, kehendak Allah. Ya, kita turuti dengan segenap hati. Dan saya dan saudara kenyataannya sudah ada di bumi, sudah berani turun ke bumi, sehingga Tuhan akan mengatakan hebat. Lanjutkan kehebatan itu. Manusia yang tulus hati, yang tahan uji, yang pemberani, ya, akan selalu memandang Allah. Kenapa? Karena kita punya cita-cita, tidak cuma dilempar turun ke comberan, bukan. Kita punya cita-cita, yaitu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, ya. Maka untuk itu mata hati kita harus tertuju kepada Allah, kasih setia kepada Tuhan, dan berjalan dalam kebenarannya. Ini dia. Kenapa? Supaya nggak jeblok kiri, jeblok kanan. Ya, mencari terang ilahi di setiap langkah perjalanan hidup kita yang pendek sebetulnya. Ya, ketulusan menghasilkan mahkota kehidupan. Lalu kita mulai menata diri lagi. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita mulai menata diri lagi. Saudara mendengar ini, mari kita menata diri. Saudara yang sudah berani turun ke bumi, sudah berada sekarang bersama-sama dengan saya, mari kita tata lagi. Bagaimana dengan comberan-comberan yang berbentuk masalah, berbentuk pencobaan, berbentuk segala kesusahan. Maka karena kita di bumi ini untuk belajar, seperti saudara juga pada waktu SD, SMP, SMA, tentu ada yang namanya pelajaran yang harus dipelajari. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes. Sebab kamu tahu bahwa Anggaplah kebahagiaan, lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Rohmu menjadi sempurna dan utuh seperti waktu turun dan lebih baik. Kenapa lebih baik? Ayat 12. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu dia yang kita cari, yang akan kita kejar, yaitu mahkota kehidupan. Mungkin saudara sudah memperoleh karena memenangkan masalah pada beberapa waktu yang lalu. Yes, good. Lanjutkan. Saudaraku yang kekasih, lalu kita berjuang untuk kembali ke surga kekal. Di dalam Taurat dan kitab para nabi ada yang menyampaikan bahwa setengah mati dong, karena seperti diumpamakan sebagai berjalan di atas jembatan yang terdiri dari yang tipisnya seperti rambut dibelah 7. Artinya probabilitasnya kecil sekali, seperti unta masuk lubang jarum. Maka dibutuhkan tidak cuman semoga masuk surga, karena itu berbahaya.
Berbahayanya kenapa? Kalau semoga masuk surga, 2/3 masuk neraka loh. 1/3 yang masuk surga. Untuk itu 1/3-nya harus digembleng supaya semakin tulus dan tahan uji, supaya kita memiliki waktu dan energi untuk menghasilkan mahkota kehidupan, menghasilkan harta ilahi, menghasilkan harta surgawi, buah ilahi, dan banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah lemah lembut dan murah hati. Siap? Karakter lemah lembut dan murah hati merupakan karakter roh manusia yang dimiliki sejak di surga kekal. Merupakan karakter ilahi yang segambar dengan Allah. Ini yang luar biasa. Lukas 6 ayat 35-36. Segambar dengan Allah. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara tentang fakta. Kembali mengingat tadi, kita ini sekarang hidup di comberan. Supaya apa? Supaya kita belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka kita paham bahwa sebelum turun ke bumi kita telanjang, gak punya apa-apa. Kalau mati, meninggal, wafat, juga gak bawa apa-apa. Bukankah lebih baik apa yang kita miliki pada waktu kita hidup kita bagikan dengan kasih? Oh, dia nggak tahu berterima kasih, ya puji Tuhan. Kalau sampean nggak pernah berterima kasih, saya dapat double hadiahnya, iya kan? Menjadi seperti anak-anak Allah yang seperti Allah Bapa, iya kan? Jadi gampang saja sebetulnya. Saudara nggak perlu menumpuk. Apa sih? Ya, numpuk apa? Yang ada di comberan itu, saudara tumpukin. Lalu saudara selama-lamanya masuk di comberan yang lebih mengerikan, yaitu neraka kekal. Wow, no way ya. Saudaraku yang kekasih, mari menjadi seperti air dari lereng gunung yang bening, yang mengalir, ya, mulai dari tetes-tetes bersatu menjadi air, mengalir melewati, baik ada yang melewati sawah, ada yang melewati tempat-tempat yang kotor, nggak karuan, tempat-tempat sampah. Mengalirlah mereka, mengalir. Ya, pernah saudara ngeliat ada air balik lagi ke atas karena ngelewatin sampah? Enggak kan? Itu dia. Kenapa? Karena ketika sampai ke laut, ya kumpul bareng, lalu menguap lagi menjadi awan-awan, titik-titik air, bagus lagi, indah lagi. Itu Tuhan sudah memberikan gambaran. Saudaraku yang kekasih, karakter ilahi yang kita bahas ini lemah lembut dan murah hati di hadapan umat manusia sangat berarti, yaitu engkau akan mendapatkan bumi, ya, dengan antar manusia. Kalau kita ekspresikan kita lembut dan murah hati, maka dalam perjalanan hidup kita, maka roh kita akan berbuah banyak, saudara. Kelemah lembutan meredakan kegeraman, menuntun manusia yang lain untuk bertobat. Murah hati, ya, menutupi banyak sekali dosa. Maka kenapa tidak? Ya, karena sekali lagi, karakter ilahi seperti itu akan membuat menjadi perhiasan roh si manusia, yang jika bersinar akan menyilaukan mata hati manusia.
yang tertutupi dan menjadi remang-remang, tapi ada sinar yang akan membawa si manusia datang, memandang, dan mencari Allah. Faham? Saudaraku yang dikasih, ada yang disebut sebagai cerdik ilahi. Wah, ini luar biasa juga. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah cerdik ilahi. Cerdik itu artinya mengerti, cepat mengerti, menganalisa, pandai mencari solusi. Apakah saya dan roh saudara melihat waktu surga diciptakan, atau melihat kita diciptakan? Enggak kan? Tetapi logika ilahi, ya, saya berani akal budi, itu nangkep. Makanya itu namanya cerdik. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat hanya tumbuh di bumi. Maka kita, tanda kutip, terpaksa turun ke bumi untuk digembleng dan diajarkan tentang pohon pengetahuan yang baik yang di bumi. Nggak ada di surga kekal yang pohon pengetahuan yang jahat, nggak ada. Ya, pohon itu adalah asal mula atau pokok dari tumbuh dan berbuah, berkembang biak, merupakan paket pelajaran bagi tua-tua yang turun ke bumi dalam rangka menjadi anak-anak Allah. Yes. Saya rohani akal budi menjadi sarana untuk memboyong pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat pulang ke surga. Kenapa demikian? Karena saya dan saudara kelak ketika di surga kekal harus menjadi raja-raja, menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi, mengajarkan itu semua. Ya, mengajarkan. Kita akan menjadi staf Allah, menjadi raja-raja dalam manajemen Allah Tritunggal. Indra kecerdikan menjadi sarana, saudara. Indra kecerdikan menjadi sarana untuk menyerap dan memahami pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karakter cerdik dan kreatif menopang indra kecerdikan di si manusia tersebut. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular. Kenapa? Di antara teman-teman kita yang mau mencapai menjadi anak-anak Allah, ada yang rontok, menjadi jahat. Kita cerdik aja, kita tetap memberitakan, menjadi terang, menjadi garam. Amin. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara cerdik di dalam kesengsaraan, di dalam masalah, saudara tetap memiliki kebahagiaan, maka akan muncul kreativitas. Bukan, aduh susah amat hidup ini. Saudara akan menjadi terinjak masalah. Tetapi ketika saudara bilang, oke, ibu, masalah matematiknya apa? Ya, saudara jadi pintar. Ya saudara, bu, jangan susah-susah dong bu. Ya sudah, saudara TK aja, 2 tambah 2 pun nggak bisa. Maka ketika saudara mampu, saudara berbahagia pada mengatasi persoalan, maka saudara akan mulai kreatif. Dan titik tolak dari kreativitas manusia adalah bagaimana awal mulanya menjadi teknologi, batu bata, kemudian sampai pada komputer, smartphone, dan lain-lain. Untuk mempermudah urusan sekuler. Suatu kecerdikan akal, tinggal saudara sublimasi. Cerdik menggunakan waktu. Kenapa sih? Kita sudah tahu di bumi ini waktu kita terbatas. Dari mulai 0 tahun sampai 120 tahun, sekitar itu. Maka cerdiklah menggunakan waktu dan energi selama ada di bumi. Roh saudara dan saya memahami waktu yang terbatas.
yang dimiliki selama di bumi. Sehingga manusia yang sadar waktu menggunakan setiap waktu yang diberikan Tuhan untuk melakukan kerja ilahi, untuk menaikkan mutu roh saudara. Karena itu tujuannya, untuk mengejar menjadi anak-anak Allah. Amin. Yes. Agar ketika tubuh kita meninggal, maka saudara dan saya sudah mengumpulkan upah ilahi dan harta surgawi dan pangkat ilahi kalau perlu, dan seterusnya. Cerdik berpikiran positif. Nah ini dia. Kalau saudara bernegatif thinking, maka itu artinya saudara merongrong diri sendiri, merongrong sayap rohani kecerdikan, merongrong kesehatan saudara, membantu bernasib buruk. Ingat, membantu bernasib buruk. Cerdik berpikir positif sehingga mendapatkan damai sejahtera. Positif aja, positive thinking. Berpikir tentang semua benar. Nggak usah nyalain orang, ya benar menurut Anda benar lah, ya ayolah, santai aja. Kenapa mesti kita menjadi lawannya? Iblis memang membuat orang supaya memecah belah, ya kan? Yang mulia kita, yang bagus-bagus saja, ya, yang adil. Bukan berarti saudara menjadi oposisi supaya enggak. Allah yang adil, pegang Allah. Oke, selama kita di bumi nggak adil, Allah yang adil. Amin. Gampang. Ya, semua yang suci. Supaya kita memang menjadi suci. Semua yang manis. Manis-manis ku dengar Tuhan. Semua yang disebut kebajikan. Semua yang patut dipuji. Semua itulah saudara pegang. Positif aja. Ya, manusia yang cerdik berpikiran positif tidak mau mengotori rohnya dengan berpikir negatif, menghakimi manusia lain, curiga kiri, curiga kanan, ya, merendahkan manusia yang lain. No. Mereka, siapapun mereka, itu perlu dikasihani kalau menjadi jahat. Ya kan? Karena berarti sebetulnya teman-teman kita kok waktu di surga kekal, teman-teman roh kita kok. Ya kan? Maka cerdiklah berpikiran positif dalam perjalanan hidup Anda agar Anda memiliki kebahagiaan ilahi. Anda naik. Yang terakhir, karakter ilahi bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Saudara ingat yang disalibkan, salah satu yang disalibkan di samping Tuhan Yesus? Apa dia kata? Yang masuk Firdaus kemudian waktu, apa dia katakan? Bukankah kita pantas menderita karena kita orang berdosa? Sementara yang Yesus ini ya tidak salah apa-apa. Coba bayangkan aja. Ya, sudah menderita, dia mau bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab ialah manusia yang dipercaya mengerjakan sesuatu, dilaksanakan dengan baik, tekun dan sempurna, sehingga Allah berbahagia atas ciptaannya yang memiliki tanggung jawab. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara memiliki, saya punya mata, saudara punya mata melihat, kaki, ada orang nggak punya kaki, ada orang nggak punya
tangan, ada orang bla 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 bla. Tapi saudara dan saya, kita memiliki apa yang disebut sebagai sesuatu yang dapat berbuah banyak, dapat menjadi terang, menjadi garam. Mari kita mulai berproduktif ilahi. Ya, kenapa? Saya dan saudara diharapkan menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang Maha Tinggi. Lukas 19 ayat 15 yang sama dengan tadi. Saya dan saudara akan memahami bahwa tujuan saya dan saudara di bumi ini untuk menjadi raja-raja ilahi kelak dan imam-imam Allah yang Maha Tinggi dengan kekuasaan. Lanjut. Lukas 19 ayat 15, dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Lanjut. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Apa jawaban Tuhan? Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Terimalah kekuasaan atas 10 kota kelak di surga kekal. Dan selanjutnya, saudaraku yang kekasih, kita harus mempertanggungjawabkan seluruh bahkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Seluruhnya kata demi kata akan dipertanggungjawabkan karena Tuhan tahu persis. Ya, kita nggak bisa mengelak loh. Tuhan tahu persis apa yang ada dalam pertimbangan kita, akal kita, pikiran kita, dan hati kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, setiap manusia harus berlatih bertanggung jawab. Setiap perkara kecil, ya, akan setiap perkara besar, berlatih dalam setia sekuler, akan disublimasi menjadi setia dalam kepada Tuhan. Harus menerapkan karakter bertanggung jawab pada diri atau mengelola tubuh alamiah kita, karena kita sudah memiliki karakter bertanggung jawab sejak di surga kekal. Ya kan? Maka hidup ini tidak lagi dipenuhi dengan spekulasi semoga masuk surga. Itu namanya spekulasi. Kita teliti dalam perjalanan hidup kita, karena kita memiliki tadi karakter-karakter kecil. Sebetulnya kita tinggal meniti. Boleh dikatakan 1 rambut dibelah 7, no problem. Karena bersama Tuhan kita dapat menempuhnya jembatan itu. Walaupun seperti jarum, unta lubang jarum, kita bisa memasukinya. Itu dia, saudaraku yang kekasih. Karakter tanggung jawab ilahi untuk didelegasikan kepada tubuh alamiah kita. Right. Nah, saudaraku yang kekasih, kita mulai dengan apa? Dengan cara mempunyai. Kepada yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kita mempunyai. Tadi udah dibaca. Ada tangan, ada kaki, ya. Markus 4 ayat 25. Maka bagi mereka yang memakai menjadi terang, menjadi garam dalam hidupnya bagi manusia lain maupun bagi diri sendiri. Markus 4 ayat 25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu dia. Kita mempunyai. Ini loh Tuhan. Ini loh Tuhan, tangan saya. Ya, saya pakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk memberitakan terang ilahi, bla 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 bla. Saudara juga mulai perkara kecil, sehingga tadi saudara dianggap Tuhan mempunyai, dan kedua setia. Demikianlah karakter-karakter ilahi roh kita yang dapat kita tebarkan di muka bumi ini, yang dapat memanen upah ilahi kita, membuang nasib buruk kita. Seluruh umat manusia di bumi ini memiliki karakter-karakter ilahi tersebut di atas. Masalahnya, apakah si manusia, ingat sekali lagi, apakah si manusia
mau menaikkan mutu karakter ilahi, mutu rohnya yang sudah bagus sebagai ciptaan sewaktu di surga kekal, tadi sudah dibaca, lalu ditambahkan pada waktu penggemblengan dan pelajaran di bumi sehingga menjadi lebih baik. Yakinlah itu akan masuk surga kekal. Ya, yakinlah. Ya, sekali lagi tinggal 2 pengemblengan saudara memilih. Zakaria 13 ayat 7 sampai 9. Mari kita perhatikan baik-baik sebagai epilog. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Saudaraku, kita tengok yang 2/3 ini barusan, lanjut. Ayat 8, maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Itu dia, mati binasa karena membunuh yang memimpin kita ke bumi, sang anak domba. Ya kan, kita lupakan, kita asik dengan bau-bau comberan, duniawi, segala macam yang disebut hedonisme, comberan semua itu saudara, bau-bau semua itu bagi roh kita, ya kan. Lanjut, maka pilihan kita tinggal 1, yaitu 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan memuji mereka seperti orang memuji emas. Mereka akan memanggil namaku. Mereka akan memanggil namaku. Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Yes. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Engkau adalah Allahku. Dan kita akan dibawa, roh kita akan kembali ke surga kekal dengan kekayaan ilahi, dengan harta ilahi. Terakhir kita akan tengok, kenapa orang nggak boleh kita pulang ke surga kekal? Kaya apa? Seperti apa? Siapa? Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ketika roh kita, mutu karakter ilahi kita hancur lebur, maka kita tidak akan pernah kembali ke surga kekal. Tetapi saya dan saudara begini. Amin. Begini. Dan kembali ke surga kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Hamba serahkan anak-anakmu yang terkasih ini, yang telah memahami kebenaran ilahi yang kami bahas baru saja, maka Engkau memeteraikannya dan membawanya dalam perjalanan hidup mereka, supaya mereka boleh kembali pulang ke surga kekal, karena karakter-karakter ilahinya dan rohnya semakin hebat di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.